Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan materi di buku bahasa Arab, khususnya untuk pelajaran yang pertama atau bab 1. Ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Al-adadu, bilangan, lil muannas, untuk perempuan. Jadi di bab pertama ini yang dibahas adalah al-adad, bilangan, tapi dikhususkan lil muannas, untuk perempuan. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada istami' summa radid. Ini biasanya kalau pembelajaran tatap muka kita akan mengulang-ulang istami', dengarkan, summa, kemudian radid, kemudian ulangi atau tirukan. Nah, kita akan mengulang-ulang ini ya kalau tatap muka gitu ya. Oke, kita bacakan saja. Kurrasatun wahidatun, kurrasatani ithnatani, salasu kurrasatin, arba'u kurrasatin, khamsu kurrasatin, sittu kurrasatin, sab'u kurrasatin, thamani kurrasatin, tis'u kurrasatin, ashru kurrasatin. Oke. Nahtu ila safah tali. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada tabel ya, tabel yang isinya adalah hawil al asma al atiyah ilal musanna wal jama'. Hawil, rubahlah atau gantilah al asma al atiyah, al asma kata benda, al atiyah berikut ini, ila ke al musanna, ke bentuk musanna, wal jama' dan bentuk jama'. Al musanna artinya adalah ganda, wal jama' ini artinya adalah majemuk. Jadi di sini kita disuruh untuk merubah kata benda yang ada di bawah ini ke bentuk musanna atau bentuk ganda dan bentuk jamak atau bentuk majemuk. Di sini sudah ada contohnya. Jadi mufrad itu tunggal, musanna itu ganda, jamak atau jam'un artinya adalah jamak atau majemuk gitu ya, banyak. Nah, di sini contohnya majallatun. Kemudian berubah ke musanna menjadi majallatani, berubah ke jamak majallatun. Majallatun. Kemudian sayyaratun, mufrad atau bentuk tunggalnya berubah menjadi musanna menjadi sayyaratani, kemudian berubah ke jamak menjadi sayyaratun. Ini ada kesalahan harokat ya, sayyaratun. Oke. Kalau kalian perhatikan bentuk perubahannya ya, maka akan kalian dapati seperti ini. Contoh di sini nafidatun ya, kata nafidatun, kita rubah menjadi bentuk musanna. Ini kan masih nafidatun ya, masih sama ya. Nafidatun seperti ini. Maka cara untuk merubahnya, yang pertama kamu rubah dulu tak yang di belakang ini ya, tak yang belakang ini menjadi tak, dari tak marbutoh menjadi tak yang biasa, yang seperti ini. Nah, harokatnya yang tadinya dhamma tanwin kamu rubah menjadi fathah. Maka setelah itu kamu beri tanda panjang alif, kemudian kamu beri belakangnya
nun sukun berharokat kasroh menjadi nafidatani. Jelas ya? Atau contoh lain ya, dari yang musanna. Di sini ada baqaratun ya. Kita tulis lagi, kita copy paste ya. Baqaratun, tak yang belakang, tak marbutohnya ini kalian rubah menjadi ta yang biasa berharokat fathah. Nah, seperti ini. Kemudian tambah alif ya, ingat. Kemudian tambah nun berharokat kasroh menjadi baqaratani. Maka di sini kata nafidatun yang artinya jendela, maksudnya itu hanya satu. Kalau dirubah menjadi bentuk musanna nafidatani, berarti ada dua jendela. Sama halnya dengan di sini kata baqaratun yang artinya sapi betina. Nah, di sini kalau baqaratun ini maksudnya adalah satu sapi gitu ya. Tapi kalau dirubah ke bentuk musanna atau bentuk ganda menjadi baqaratani, artinya juga ikut berubah, yaitu dua sapi. Nah, kita contoh untuk selanjutnya yang ke bentuk jamak atau jam'un. Nah, kata nafidatun ini ya. Itu kalau kita lihat belakangnya ada tambahan alif dan tun ya, itu bukan tambahan. Cara merubahnya seperti ini. Kalian hilangkan dulu tak marbutohnya. Kalau tadi diganti ya, kalau sekarang dihilangkan menjadi nafida. Tadinya kan nafidatun. Nafidatun seperti ini ya. Karena dihilangkan menjadi nafida. Setelah itu kamu tambahkan alif dan tak yang biasa itu ya, bukan tak marbutoh yang bulat, dengan harokat dhammah tanwin. Tun. Nafidatun. Maksudnya di situ ada banyak jendela karena bentuk jamak. Sama dengan baqaratun ya. Baqaratun. Kalian hilangkan dulu tak yang belakang ini ya. Atau ya mungkin bisa juga dihilangkan kemudian diganti ya, diganti dengan alif dan tak yang seperti ini. Berarti menjadi baqaratun. Nah, seperti itu ya. Itu cara yang paling mudah untuk merubah dari bentuk tunggal atau mufrad menjadi bentuk musanna atau ganda dan juga ke bentuk jamak atau jam'un gitu ya. Namun tidak semua kata benda cara berubahnya seperti itu. Ya, mungkin sekitar 90% ya yang berubahnya seperti itu. Ada beberapa kata yang spesial yang tidak berubah seperti itu. Contoh di sini ada bintun ya, berubah menjadi bintani. Kemudian berubah menjadi banatun. Kemudian kata sholatun berubah menjadi sholatani. Untuk yang musanna insya Allah masih sama ya perubahannya, tapi biasanya yang paling drastis atau yang beda itu di bentuk jamaknya. Nah, contoh di sini kata sholat itu ya, sholatun, sholatani berubah menjadi sholawatun. Nah, kemudian kata yang terakhir yang perubahannya juga agak berbeda ya, ada kata samaun berubah menjadi samaani, kemudian menjadi samawatun. Nah, ini untuk yang tabel dari mufrad berubah ke musanna, berubah ke jam'un. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ila safhah at-taliyah. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di halaman berikutnya ada tarjim ila lughah al-arabiyyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi kalian diperintahkan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia seperti ini ke dalam bahasa Arab gitu ya. Ini tidak akan saya bahas semua ya, kita bahas dua saja ya. Oke. Allah menciptakan 7 langit ya. Oke. Allah, tinggal tulis saja ya. Allah menciptakan, ini di Al-Quran banyak ya, menciptakan itu khalaqa.
khalaqa 7 langit. Langit 7 ya, kita 7 dulu. 7 berarti sab'u. Langit, karena langit itu samaun, tapi karena di sini jumlahnya 7, maka kita pakai kata jamaknya ya. Maka samaun, kalau tadi dirubah samaani berarti sama watun. Allah khalaqa sab'a samawatin. Di sini saya membeli 5 majalah. Ya, saya bahasa Arabnya apa? Ya, betul ya. Ana membeli, ashtari 5 khamsu majalah, bahasa Arabnya adalah majallatun. Karena di sini jumlahnya 5, maka kita pakai kata jamaknya. Majallatun, majallatani, majallatun. Majallatun. Oke, maka menjadi ana ashtari khamsu majallatin. Oke, untuk yang lain silakan nanti bisa diterjemahkan sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ada iqra wa ta'ammal. Maksudnya adalah kita suruh membaca ya. Membaca dan memahami isi bacaan. Atau disuruh mengerjakan mungkin ya, mengerjakan atau mengganti ya. Mengganti. Nah, kita baca dulu. Di sini ada sanatun wahidatun, sanatani isnatani. Oh ya, sanatun ini artinya adalah tahun ya. Oke. Sanatun wahidatun, sanatani itnatani. Kemudian salasu sanawatin, arba'u sanawatin, khamsu sanawatin, sittu sanawatin, sab'u sanawatin, thamani sanawatin, tis'u sanawatin, ashru sanawatin. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, akan kita dapati untuk angka 1 ya, ini angka 1 dan angka 2 itu disebutkan terakhir. Maksudnya terakhir, yang disebutkan terlebih dahulu bukan angkanya, tapi yang disebutkan dulu adalah isimnya, kata bendanya. Di sini contoh sanatun dan sanatani. Namun ketika 3 ya, ini kalau kalian mau memakai angka ini dalam kalimat gitu ya, untuk 3 sampai dengan 10 ini lihat, perhatikan, semuanya yang disebutkan dulu adalah bilangannya dulu atau angkanya dulu ya, kemudian baru kata bendanya. Jadi untuk kaidahnya adalah untuk angka 1 dan 2 itu yang disebutkan terlebih dahulu adalah kata bendanya atau isimnya, baru bilangannya. Dan untuk 3 sampai 10 yang disebutkan terlebih dahulu adalah bilangannya, baru kemudian isimnya atau kata bendanya. Oke, kemudian di bawahnya ada bacaan yang ini kalian baca nanti ya. Oke, saya bacakan aja. Ana muslim, saya seorang muslim. Anta muslimun, kamu juga muslim. Nahnu muslimani, kita berdua atau kita, nahnu artinya adalah kita, muslimani, seorang muslim. Nah, kenapa di sini pakai nahnu? Kenapa di sini pakai muslimani? 2 menunjukkan 2 orang, karena di awal kita sebutkan saya dan kamu, hanya 2 orang. Kemudian ada titik di sini ya. Anta mukmin, kamu mukmin. Wa sahibuka mukmin, dan temanmu mukmin. Wa ana mukminun, dan saya juga mukmin. Nahnu muslimuna, kita nahnu mukminuna, kita seorang
mukmin, kita orang yang mukmin. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Rabbuka, dan Tuhanmu, huwa Rabbuna, dia Tuhan kita, Muhammad Nabiyuna, Muhammad Nabi kita, wal Islam dinuna, dan Islam agama kita. Nahnu jami'an, kita jami'an semuanya, muslimuna wa mu'minuna, orang yang muslim, ada yang Islam dan mukmin dan beriman. Nahnu nusolli, nahnu kita, nusolli, salat, fil yaumi, dalam satu hari, khamsu sholawatin, 5 kali salat. Hiya, dia adalah salatus subuh, salat subuh, salatul duhur, salatul asr, salatul maghrib, wa salatul isya. Ini untuk halaman, mungkin kalau di buku halaman 5 ya, kalau mungkin sama ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 6. Oke. Di halaman 6 ini ada latihan ya, ada latihan. Ya. Ada latihan, ajib 'anil as'ilah al-atiyah. Ajib, jawablah pertanyaan al-atiyah berikut ini. Jawab pertanyaan berikut ini. Kam mistoratan li Fatimah. Nah, ini terserah kita mau jawab berapa ya. Kam, berapa? Kam ini artinya adalah berapa. Mistorotan li Fatimah, berapa mistoroh atau penggaris yang dipunyai Fatimah. Nah, di sini karena ada pakai Fatimah ya, ini cara jawabnya. Yang pertama kan kita ditanya berapa ya, berapa penggaris yang dipunyai Fatimah, maka cara menjawabnya kalian tulis lagi li Fatimah ya. Ini kita copy paste saja biar cepat. Li Fatimah, umpamanya dia punya 1 penggaris, maka tinggal ditulis lagi mistoratun 1 wahidatun ya. Mistoratun wahidatun. Oke. Nah, kemudian nomor 2, ini tidak akan saya bahas semua ya. Kam kurosatan laka, kam kurosatan laka. Nah, berapa buku tulis yang kamu punya? Ya, umpamanya kamu punya buku tulis 10 umpamanya ya. Di sini pakai kata laka, yang kamu punya. Enggak mungkin kita menulis lagi laka di situ, karena laka artinya apa tadi? Kamu punya. Maka jawabnya saya punya. Saya punya bahasa Arabnya apa? Ya, betul. Li. Pokoknya tadi 10 ya. Maka asyru kurosatin. Asyru kurosatin. Ustaz, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa nggak pakai kata kurosatun? Nah, kayak gini ya. Kurosatun. Kenapa? Nah, karena kurosatun ini bentuk mufrad. Ya, bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Sedangkan di sini kita pakai angka 10 gitu ya, angka 10. Li, maka nggak mungkin kita li asyru kurosatun. Nah, ini nanti jadi kacau ya. Maka karena bentuknya di sini angka 10, maka kita pakai bentuk jamaknya ya. Pakai kata bentuk kata benda bentuk jamak kurosatin. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke yang bawah. Hati su'alan likulli jawabin fima ya'ti. Hati su'alan likulli jawabin mimma ya'ti. Hati su'alan, berilah soal ya. Su'alan itu bahasa Indonesia adalah soal. Jadi kata soal dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab yang bahasanya adalah su'al. Hati su'alan, berilah soal likulli jawabin, untuk setiap jawabin. Jawabin itu bahasa Indonesianya gampang ya, mirip sekali. Jawaban. Nah, fima ya'ti, berikut ini atau yang datang setelah ini. Oke. Ini contoh nomor 1 ya. Amamal madrasati salasu sayyaratin. Amamal madrasati, di depan amama, di depan al madrasah, sekolah, di depan sekolah, salasu sayyaratin, ada 3 mobil.
2, fil yaumi wal lailati khamsu sholawatin. Dalam sehari wal lailah dan malam khamsu sholawatin, ada 5 sholat. Nomor 3, laha sittu kurrosatin. Laha, dia punya sittu kurrosatin, 6 buku tulis. Nimroh ar-rabi'ah nomor 4, na'am li ashru sodiqatin. Ya, li saya punya, ashru sodiqatin, punya 6, ashru 10 teman, ya. Nimroh al-khamisah nomor 5, fisahati, fisahah di halaman, ya, halaman. As-saha ini halaman, tapi bukan halaman buku, ya, tapi halaman rumah atau sekolah atau gedung. Sab'u ustadzatin, di halaman ada sab'u ustadzat, ada 7 ustadzah. An-nimrah as-sadisah, la indi darajatun wahidatun. La, tidak, indi darajatun wahidah. Indi saya punya, darajatun sepeda 1. Maksudnya tidak, saya hanya punya 1 sepeda. Oke, kita coba menjawab, ya. Nomor 1, ya. Kita jawab nomor 1. Amamal madrasati salasu sayyaratin. Di depan sekolah ada 3 mobil. Bagaimana cara menjawabnya? Mungkin di depan sekolah ada 3 mobil. Mungkin pertanyaannya kalau dalam bahasa Indonesia, ada berapa mobil di depan sekolah atau berapa mobil di depan sekolah? Berapa bahasa Arabnya? Kam, nah, mobil, sayyarah, sayyarah. Nah, tinggal ditulis lagi amamal madrasah, di depan sekolah. Ini kita copy saja. Kam sayyaratan, kam artinya ada berapa, sayyaratan, sayyaratan, amamal madrasah, ada berapa mobil di depan sekolah. Kam, ingat, ya, kam ini artinya berapa. Oke, kita lanjut ke yang jawabannya na'am dan la, ya. Ingat, kalau ada jawaban na'am atau la, maka pertanyaannya pasti pakai kata hal, ya, hal atau a. Nah, kita jawab ini. Na'am li ashru shodiqatin. Nah, li, ya, saya punya 10 teman. Maka pertanyaannya, apakah kamu punya 10 teman, gitu, ya. Apakah bahasa Arabnya, ya, betul, hal. Kamu punya, bahasa Arabnya adalah laka. Nah, tinggal ditulis lagi, karena ini na'am, ya, berarti kan jawabannya benar. Pertanyaan apa yang ditanyakan itu betul, kan? Ashru shodiqatin, kita copy lagi, tuliskan di sini. Hal laka ashru shodiqatin. Apakah kamu punya 10 teman? Ya, saya punya 10 teman. Naam li ashru shodiqatin. Gitu, ya. Ini untuk nomor 6 juga sama nanti. Maksudnya sama itu, pertanyaannya pakai hal, ya, depannya pakai hal. Oke, kita lanjut ke safhah taliyah, ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, halaman 7, ajri al-hiwar. Ajri al-hiwar, ya, lakukan, ya, lakukan al-hiwar. Al-hiwar itu muhadasah atau percakapan, ya. Ini ada percakapan antara Zainab dan Khadijah, ya. Zainab, afi fasliki talibatun min Jakarta. Afi fasliki, apakah di kelasmu, talibatun min Jakarta, ada siswi dari Jakarta. Khadijah, na'am fi fasli arba'u talibatin min Jakarta. Ya, fi fasli, di kelasku, arba'u talibatin, ada 4 siswi, min Jakarta, dari Jakarta. Zainab, wahal hunaka, dan apakah di sana, talibatin, ada siswi, min Surabaya, dari Surabaya. Dan Khadijah, na'am, ya,
hunaka thalibatani, di sana ada 2 siswi min Surabaya. Kemudian Zainab, kam ukhtan laki ya Khadijah, kam berapa, ukhtan saudara perempuan, laki yang kamu punya ya Khadijah. Kemudian Khadijah, li ukhtun wahidah, saya punya 1 saudara perempuan. Wa kam ukhtan laki ya Zainab, dan berapa saudara perempuan yang kamu punya Zainab. Kemudian Zainab, mali ukhtun, saya nggak punya saudara perempuan. Li akhun, nah, ini salah harokat ya, li akhun wahid, saya hanya punya 1 saudara laki-laki. Khadijah, kamu umru akhiki al-an, berapa umur saudaramu yang laki-laki itu sekarang, al-an sekarang. Kemudian Zainab menjawab, umruhu sab'u sanawatin, umurnya 7 tahun. Oke. Nahtu ila as-safha at-taliyah, kita lihat ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada latihan ya, ada tamrin, ada latihan. Badil kulla rakmin fima ya'ti, ya, ini harokatnya kurang 1 ya, kulla rakmin fima ya'ti bi kalimatin tadullu 'alal adad, ganti angka ya, rokem itu angka, fima ya'ti ya berikut ini, bi kalimatin tadullu 'alal adad, dengan kalimat yang menunjukkan angka. Ini belum diharokati ya. Fil baiti, ini ada angka 3, banatin. Jadi tugas kita adalah mengganti angka-angka ini dengan tulisan ya, tulisan Arab gitu ya, bukan huruf Arab tapi tulisan ya. Contohnya di sini ada angka 3, maka bahasa Arabnya adalah salasu. Oke, itu. Dan nomor 2, alal maktabi, di atas meja itu ya, di atas meja ada 5 di sini angkanya, kurrosatin. Nah, angka 5 ini bahasa Arabnya apa? Ya betul, khamsu. Ini sebetulnya kalau di latihan ya, itu harusnya 1 kalimat ini ditulis ulang kembali ya. Contohnya seperti ini ya, li bakorotani, maka li bakorotani ini ditulis lagi, kemudian yang angka 2 di belakang tadi ya, yang ini nanti diganti ya. Contohnya seperti ini, li bakorotani, ini angka 2, bahasa Arabnya apa? Oke, betul, isnatani, li bakorotani isnatani. Oke, ini sama nomor 4 sampai nomor 9 itu cara mengerjakannya seperti itu. Amamal madrasati darajatin, amamal madrasah, di depan sekolah 10 sepeda. Lihadihil madrasah, yang dipunyai sekolah ini atau sekolah ini punya 4 hamamatin. Hamamat itu kamar mandi. Nomor 6, fil matbah, di dapur, mil'aqatin, mil'aqat itu sendok. Fil motor artinya adalah bandar udara atau bandara ya. Ta'iratin, ada 9 ta'irat itu pesawat. Hadihi Maryam, ini Maryam, laha, dia punya 6 majallatin artinya adalah majalah. Kam ukhtan laka, berapa saudara perempuan yang kamu punya? Li ukhtun 1, saya punya ukhtun 1. Kam ajalatan lisayyarah, ada berapa roda dalam mobil, untuk yang dipunya mobil? Laha ya, mobil punya ajalatin 4 roda. Oke, ini contoh untuk mengerjakannya ya. Oke, ini cara mengerjakan yang betul seperti ini ya. Ditulis lagi fil baiti. Nah,
taruh di depannya, salasu, kemudian banatin. Seperti ini ya. Tulis kembali ya kalimatnya dengan lengkap. Oke. Itu ya cara untuk mengerjakan di latihan di halaman 8. Kemudian fi safhah at-tasi'ah di halaman 9 ada ikra kulla raqmin minal arqam al-atiyah bil lughatil arabiyyah. Bacalah huruf atau nomor di bawah ini dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi tugas kalian adalah hanya membaca gitu ya. Contoh wahidun, wahidatun, isnatani, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samani, tis'un, ashrun. Contoh di sini lagi, ashrun, tis'un, samani, sab'un, sittun, khamsun, arbaun, thalathun, isnatani, wahidatun. Nah, ini contoh. Itu hanya untuk latihan kalian menghafalkan bilangan dari bilangan yang untuk yang muannas ya, dari 1 sampai 10. Intinya seperti itu. Kemudian fisaf atasi di halaman 9 ada ratib summa uktub. Nah, ini sekalian disuruh untuk menertibkan ya, merapikan kalimat ya. Ini kalimatnya masih rumpang ya, masih enggak beraturan ya. Ini contoh nomor 1 ada na'am talibatin fasli fi arba'u Jakarta min. Nah, na'am ya, talibat siswa atau siswi, fasli di kelasku, fi di, arba'u 4, Jakarta di Jakarta, min dari ya, min dari. Oke, kita coba jawab nomor 1 ya. Yang paling depan mana? Oke, yang paling depan adalah kata na'am. 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 Kemudian kata fi, kemudian fasli. Kemudian apa lagi? Ya, betul. Arba'u. Kemudian talibatin, bagus. Talibatin. Dan apa lagi? Jakarta dulu atau min dulu? Ya, betul ya. Min dulu ya, baru Jakarta. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk nomor 2 ini ada laki, kamu punya. Kemudian ukhtan, saudara perempuan. Kam, berapa? Ya, ini kata panggilan ya. Kemudian ada Zainab. Kemudian yang terakhir adalah ada tanda tanya. Asalis al-hadiratu, artinya ini adalah kandang. Fi di, isnatani 2, waqaratani artinya adalah sapi. Arabi sanawatin tahun, akhi saudaraku, sab'u 7, umru umur, as-saghiri kecil. Nah, nanti bisa dikerjakan gitu ya. Dan fi safhah al-hadiyat asyrah di halaman 11 ada mufradat ya, mufradat yang ini wajib dihafalkan ya, karena memang ini materi intinya adalah ini ya. Selain juga tadi ada cara memakainya ya, cara memakainya dalam kalimat. Kemudian di halaman selanjutnya ada mufradat, ada kosakata yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi seperti itu, mungkin ada satu yang terlewat tadi ya. Untuk halaman berapa tadi, lupa belum dijelaskan ya artinya. Oke, ini ya. Nomor 3, halaman berapa ini tadi? 6 ya, halaman 6. Ini belum saya artikan ya. Nomor 3, hal laka hakibah. Hal artinya apakah? Laka kamu punya, hakibah artinya adalah tas. Aina di mana? Hakibatuki tasmu. Apa yang mengartikanmu yang mana? Oke, betul ya. Ki. Nah, ki ini artinya adalah mu, hakibatuki. Nomor 5,
Ma launu darajatihi, ma apa, launu warna, darajatihi sepedanya. Nah, yang artiannya mana? Betul, hi. Nah, hi artinya adalah nya atau dia. As-sadis, nomor yang keenam, kam masahatan fiha, kam berapa, masahah, masahah itu penghapus, fiha, fiha itu di dalamnya, ada berapa penghapus di dalamnya. Oke. Itu untuk bab 1 ya, untuk bab 1 yang intinya adalah kita belajar tentang al-adad lil muannas, bilangan untuk perempuan. Semoga video yang mungkin enggak lama ya, ini ada setengah jam lebih, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.